Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Oke, kita akan mulai kali ini. Kita akan melanjutkan materi kita ya. Halo? Siapa tadi? Pak, materinya apa, Pak? Materinya kita masih melanjutkan yang kemarin, pemrograman dasar ya. Kalau kemarin kan kita membuat aplikasi konsol yang layarnya hitam gitu ya, untuk menampilkan tulisan Hello World. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kita tampilkan itu berupa grafikal ya. Kita tidak berbasis teks, tapi berbasis kontrol namanya. Kita akan bahas lebih lanjut. Kita langsung saja, saya akan share screen. Tolong mikrofonnya dipastikan dalam kondisi mute semua ya. Oke, saya cek semua. Shirley belum matiin. Tolong Shirley Marcella ada? Oke, udah saya matiin di sini. Ada Tiara Tiut. Oke, sudah dimatiin. Oke, udah mute semua ya. Kita mulai. Saya akan share screen dulu. Oke, udah tampil ya. Udah tampil? Apakah sudah tampil? Sudah tampil ya? Oke, kalau sudah tampil kita coba. Kalau kemarin kita sudah sedikit membahas tentang pembuatan program berbasis konsol ya. Nah, sekarang kita akan coba lebih meningkat sedikit. Kita nggak usah berat-berat dulu, karena masih ada yang diantara kalian ini. Aduh, ada telepon. Halo, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, Pak Adi. Iya. Ijazah sudah sampai mana, Pak? Sudah, masih dalam penulisan kayaknya. Halo Bu Maya. Pakai pensil ya? Bu Maya, ini Pak Bas nih. Oke, kita lanjut ya, tadi ada gangguan sedikit. Lagi ngajar. Oke, kita mulai ya. Pertama kita buka new project. Sama seperti kemarin ada dua cara, tapi saya pakai cara yang cepat saja, pakai new project. Kemudian nanti kalau misalnya dia namanya tidak sesuai dengan itu, dikasih tanda merah. Dikasih tanda merah, jadi nanti Pak Gata bisa sender TU ini langsung ke Pak Gata. Sudah, ya yang tulisan Pak Gata sudah kami cek. Oke, nah kalau kemarin kita pakai console application ya, kalau sekarang kita menggunakan Windows Form application. Kalau konsol ini kemarin kita berbasis teks, tapi sekarang kita berbasis Windows ya, berbasis form. Kemudian namanya kita biarkan aja default Windows Form Application 2. Sebenarnya di sini satu ya kalau kalian. Di sini saya yang kedua. Ya. Oke, kemudian saya klik OK. Maka dia akan tampil jendela pertama. Tunggu ya. Saya lagi proses. Tolong suaranya di mute.
Tolong suaranya di mute. Oke, kita menunggu ya. Harusnya tadi saya siapin dulu ya, tapi karena laptop saya lagi buka banyak aplikasi, jadi dia agak lemot. Mungkin kalau kalian mungkin sudah terbuka, nanti dia ada tampilan jendela window yang ada tulisannya form. Ya, kayaknya RAM saya mesti di upgrade. WA-nya saya matiin aja ya. Nah, tampilan seperti ini ya. Ini adalah kelihatan ya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Visual Studio untuk graphical atau Windows Form application yang berbasis grafis. Di sini ada Windows Form-nya ya. Di sini ada properti yang kemarin kita sempat singgung, ada properti. Kemudian di sebelah kiri ada toolbox. Sebelah kiri ada toolbox. Lalu ini kursor mouse saya kenapa ini? Sebelah kiri ada toolbox. Oke, sebelah kiri ada toolbox. Kemudian ada toolbox ya. Ini tampilan seperti ini. Kita akan coba menggunakan command control ya. Di sini ada button, ada pointer, ada checkbox, ada label, dan lain sebagainya. Ini yang biasa kita gunakan di Windows Form. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian di sebelah kanan ini ada properti. Di sebelah bawah ini ada error list. Ya. Nah, seperti ini. Nah, di setiap ini namanya panel-panel ya. Di sini ada panel error list. Di sini ada panel data source dan toolbox. Di sebelah kanan ada panel Solution Explorer dan Properties. Nah, setiap panel ini dia ada pin. Ya, pin seperti ini. Kalau kita klik pinnya, dia akan tersembunyi. Sehingga layar pemrograman kita jadi jauh lebih luas. Ya. Untuk menampilkannya secara terpin tadi, kita tinggal klik misal properti, kita klik tombol pinnya, icon pinnya, dia akan nempel di sini ya. Oke, kita akan bahas dulu tentang grafis ya. Yang dimaksud grafis itu tampilan pemrogramannya dia berupa grafis seperti ini. Kalian kalau buka aplikasi di Microsoft Windows kan biasanya ada form seperti ini yang ada tombol minimize, ada maximize, sama tombol silang. Nah, ini adalah program dari atau form standar dari Microsoft Windows. Nah, kita akan buat aplikasi berbasis Microsoft Windows ini. Nah, tidak panjang lebar, kita akan menginputkan 3 buah kontrol. Ya, kontrol yang pertama saya ambil dari toolbox, misalnya kontrol label. Label ini gunanya kita akan menuliskan tulisan di dalam formnya. Kalau kemarin kita tampilkannya berbasis teks, kita berbasis kontrol. Kita klik drag, kita bawa ke sini misalnya. Nah, ada tulisan label ya. Ada tulisan label, kemudian propertinya di sini ada 2 jenis kontrol di sini.
Lalu suaranya tolong di mute. Oke, sudah di mute. Di sebelah kanan ini ada properti. Di sini ada dua jenis kontrol yang ada di sini, yaitu yang pertama form. Jadi form ini juga termasuk kontrol. Kemudian kontrol yang kedua adalah label yang barusan kita masukkan dari toolbox. Jadi di dalam objek kontrol, ya, di dalam objek form ini ada kontrol dengan objek namanya label 1. Di label 1 ini propertinya banyak sekali, mulai dari namanya ada label 1. Kemudian ini properti namanya ya. Di properti ini ada teks, misalnya label 1, teksnya kita ganti. Kita ganti misalnya masukkan nama Anda. Masukkan nama deh. Kemudian kita enter, maka di sini tulisannya berganti menjadi masukkan nama. Kemudian tulisannya juga bisa kita ganti fontnya di properti ya. Di sini ada titik 3, kita bisa ganti misalnya. Tunggu dia agak lama ya loadingnya karena aplikasinya yang dibuka di sini banyak. Nah, dia akan tampil seperti ini. Saya mau pilih tulisannya di bold misalnya, kemudian ukurannya 12, kemudian pakai garis bawah atau tidak gitu ya. Saya mau ganti jenis fontsnya misalnya pakai yang biasa kita pakai, misalnya Arial. Oke, maka dia akan berubah sesuai dengan properti yang kita setting tadi. Ya, ini adalah kontrol. Kemudian kontrol yang kedua, saya mau masukkan contoh text box. Ya, ini contoh aja. Saya mau pakai label lagi juga bisa, tapi di sini saya pengen menggunakan 3 jenis kontrol yang berbeda. Kemudian kontrol ini propertinya di sini kita cari yang text box ya. Di sini kan sudah ada 3 kontrol tadi. Yang text box kita mau kasih namanya, kita ganti. Misalnya text box 1 di sini kita ganti text box nama. Di sini saya memudahkan penulisan saja. Di sini saya menggunakan huruf kapital di antara di setiap kata. Misalnya text boxnya huruf kapital, namanya huruf kapital tanpa spasi ya. Nah, setelah saya rubah namanya text box nama, kemudian saya masukkan satu kontrol lagi, yaitu kontrol button. Saya bisa klik tahan, tadi saya bisa drag, ini saya bisa create sendiri dengan ukuran yang saya bisa besarkan, kecilkan. Kemudian di sini buttonnya, di propertiesnya, buttonnya biarkan namanya button 1. Kemudian teksnya maksudnya apa yang tertulis di sini, saya mau ganti tombol OK ya. Oke. Nah, di sini kalau kita jalankan, pertama kali dia akan mengcompile dulu, dia menjadi coding, kemudian coding itu diterjemahkan oleh komputer, kemudian akan diteruskan ke window menjadi perintah, maka dia akan tampil sesuai dengan desain layout yang kita susun tadi. Kita tunggu ya, ini karena dia lagi build-nya lagi dimulai, lagi di start, di proses pembuatan. Oke, udah sukses, maka dia akan tampil, segera akan tampil, kita tunggu. Nah, dia udah tampil seperti ini. Ada tulisan masukkan nama, kemudian bukan, ini masih form aslinya, dia belum keluar. Mana ya? Nah, ini dia ya. Nah, jadi dia formnya. Kalau kita bisa minimize ya, kemudian kita bisa maximize ya, kita bisa klik lagi restore, kita bisa silang. Kalau kita silang maka dia keluar dari aplikasi.
ya. Nah, kita bisa membuat tampilan seperti itu di Microsoft Word. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita di sini gunakan, kalau kita memasukkan nama kita di sini, dia akan tampil contoh seperti yang kita lakukan di aplikasi konsol kemarin. Dia akan tampilkan halo dengan tulisan nama kita di bawah. Misalnya nama saya masukkan di situ Ardi Junaidi, dia akan menyapa kita dengan halo Ardi Junaidi gitu ya. Kita akan coba. Untuk membuat codingnya, kita bisa mendouble klik kontrol yang akan kita jadikan event handlernya ya. Untuk event handler nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita double klik dulu di tombol OK di sini. Maka dia akan berubah menjadi tampilan coding seperti ini. Ini tampilan toolbox-nya saya hide dulu dengan klik tombol icon pin. Nah, di sini seperti yang kemarin ya, ada coding yang sudah standar langsung keluar otomatis. Di sini ada namespace-nya sesuai nama tadi, Windows Form Application. Kemudian ada kelasnya. Di sini bukan kelas ya, dia berupa ya kelasnya di sini form 1. Kemudian di dalam form 1 ini ada objek, ada form 1 itu sendiri, kemudian ada tombol button 1 ya. Nah, di button 1 ini saya maunya ketika dia diklik di sini berubah jadi ketika button 1 itu diklik, tadi button 1 ya nama kontrolnya. Ketika button 1 diklik, saya maunya akan muncul message. Perintahnya adalah message, kemudian message box kalau nggak salah. Kita buka kurung, titik koma, kemudian kita kasih tulisan hello ya, hello. Nah, tulisan ini saya mau kasih komentar dulu di sini. Ini perintah atau statement untuk mengeluarkan jendela pesan ya, pesan singkat. Kita akan coba seperti apa jadinya. Kita klik tombol start lagi. Ini kita yes. Nah, ketika kita klik tombol OK ya, dia akan mengeksekusi. Di sini ada error ya, ada error kayaknya saya salah tulis perintah, kayaknya dia bukan message box ya. Ini bukan message box karena dia message aja kayaknya. Oh, nanti Kak. Atau saya buka yang sudah jadi aja. Windows Phone 1 ya yang saya buat tadi. Nah, di sini saya sudah buat ternyata message box ya, messagebox.how. Ini saya minimize. Tolong Pak dibukain Pak. Tolong Pak dibuka Pak. Saya mau izin bentar ya, saya ada tamu bentar aja.
Coba sharingnya menjadi share screen aja. Oke, kelihatan ya. Setelah saya running, dia akan keluar form seperti ini dengan kontrol tulis nama Anda, kemudian ada text box, kemudian ada tombol OK tadi. Saya masukkan nama saya misalnya Ardi Junaidi. Ya. Setelah saya klik tombol OK, maka dia akan muncul pesan Hello Ardi Junaidi. Kalau saya ganti misalnya pesannya menjadi Halo siswa SMK 6 Jambi, maka dia ketika saya klik OK, dia akan tampil Halo siswa SMK 6 Jambi sesuai dengan teks yang kita tuliskan di kontrol text box tadi. Nah, jadi apa yang kita pahami dari sini? Dari sini kita sudah mempelajari bahwa kita menambahkan 3 buah objek, 3 buah kontrol ya. 3 buah kontrol. Yang pertama, sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah form. Form ini propertinya juga bisa kita edit. Misalnya formnya itu teks di tulisan di form ini kita mau ganti. Misalnya aplikasi tulis nama misalnya. Tulis nama. Ya, begitu kita enter maka dia di form ini berganti menjadi aplikasi tulis nama. Dan ini adalah properti dari kontrol form 1. Jadi form 1 ini kita anggap sebuah objek yang punya properti seperti ini. Kemudian di kontrol yang kedua, objek yang kedua, propertinya kita pin aja biar tampil terus. Propertinya seperti ini, banyak sekali properti yang bisa kita edit di sini ya. Propertinya mulai dari teks, mulai dari namanya, kemudian segala macam. Nah, sekarang saya akan coba lebih lanjut biar kita lebih menarik sedikit. Kita akan tambahkan satu buah kontrol baru, yaitu misalnya text box yang kedua. Text box yang kedua. Saya buat text box yang kedua di sini. Ya. Ukurannya saya samakan dengan yang di atas, ya. Text box yang kedua ini. Oke. Kemudian ketika saya klik tombol OK, ya, berarti perintahnya masih di seputaran message box ini, ya. Maka saya mau mengubah propertinya. Sorry, saya cek dulu tadi namanya apa. Namanya kita cek di properti, namanya adalah text box 2 ya. Text box 2. Oke. Atau saya ganti text box 2 ini menjadi text box hasil. Ya. Jadi nama objeknya adalah text box hasil, nama kontrolnya jadi text box hasil. Nah, di sini ketika setelah saya tampilkan isi text box 1, maka saya mau buat di sini text box hasil ya, titik teks, artinya properti teksnya itu kita sama dengan text box 1 dot text. Artinya dia akan mengcopy, dia akan menyalin isi text box 1 ke dalam text box yang kedua, atau namanya text box hasil. Yang ini kita nonaktifkan dulu, kita pakai tanda seperti ini, maka dia ini kita menulis slash 2 kali di depan statement, ini menunjukkan supaya statement ini tidak dijalankan, atau ini dianggap komentar, ini dianggap tulisan biasa. Oke, kita akan coba, kita start lagi. Kita tunggu.
Nah, hasilnya seperti ini ya, sesuai dengan yang kita desain tadi, ada 2 text box. Jadi kalau saya tulis yang di pertama misalnya, halo Ardi, begitu kita klik OK, maka dia akan tulisan yang di text box 1 akan pindah ke text box, tercopy ke text box hasil. Nah, bisa ya. Kalau di sini saya ganti halo siswa-siswi siswa SMK 6, maka otomatis text box yang di bawahnya juga akan terisi hal yang sama. Sampai sini bisa ya, sedikit bisa mengikuti tentang kontrol ya. Kemudian misal setelah kita pindahkan tulisannya ke bawah dari textbox 1 ke textbox 2, kemudian kita mau mengosongkan isi textbox yang pertama. Jadi kita tinggal perintahkan seperti ini, propertinya kita ganti textbox 1, namanya textbox 1 ya, dot text. Ini kita isi dia sama dengan petik 2 atau dia kosong. Oke. Ini artinya textbox 1 kita isi propertinya berupa teks yang isinya kosong. Coba kita jalankan. Mudah sekali. Oke, kita yes dulu. Nah, seperti ini ya. Ini saya geser dulu. Sampai seperti ini ya. Saya geser. Begitu saya tulis misalnya namanya tulisan 1 ya. Maka begitu kita oke tadi tulisan 1 akan pindah ke bawah. Tetapi di sini ada text box yang pertama saya mau kosongkan, tulisan ini jadi kosong lagi. Saya klik OK, tulisannya pindah ke bawah. Tapi text box satunya nggak kosong ya. Text box satunya nggak kosong ya. Di sini ada kekeliruan. Kenapa ada kekeliruan? Dia yang pertamanya tidak langsung kosong. Padahal kita sudah set dia menjadi kosong kembali. Textbox 1, oh di sini ada error, sorry. Di sini ada error. Kenapa dia nggak tampil? Karena di sini ada error. Kita lihat. Cek textbox 1 to textbox 1. Oh, tulisannya salah ya. Di sini ada huruf T-nya. Nah, inilah guna dari Visual Studio ini. Jadi dia mengetahui kita salah tulis di sini, ya. Oke, kita ulangi. Kita jalankan sekali lagi. Kita jalankan sekali lagi, dia akan tampil. Ini kita masih yang sederhana-sederhana ya. Nanti kita akan buat program yang lebih kompleks lagi. Ini sederhana dulu, biar kita paham. Karena masih ada yang belum install Microsoft Visual Studio. Kita coba di sini tulisan 1. Kemudian kita OK, maka tulisannya akan pindah ke bawah. Tulisan yang di atas langsung kita kosongkan. Jadi yang pertama, langkah pertama dia menyalin tulisan dari yang di atas, pindah ke bawah. Kemudian perintah yang kedua dia mengosongkan tulisan di text box yang pertama. Sampai sini bisa dipahami? Begitu saya klik OK lagi, maka dia akan pindah salin ke bawah. Yang dia salin adalah tulisan kosong. Kemudian dia akan mengosongkan kembali tulisan yang di atas. Saya kasih contoh 2 kali misalnya. Tulisan 1. Saya klik OK. Tulisan satunya akan kembali ke bawah. Kemudian saya tulis lagi tulisan 2. Begitu saya OK, yang di bawah berganti menjadi tulisan 2. Di atasnya kosong. Sampai sini bisa?
Nah, inilah maksud saya kita membuat aplikasi berbasis grafis, yaitu berbasis gambar, tidak berbasis teks yang seperti aplikasi konsol yang minggu kemarin. Ya, kita maju sedikit ke aplikasi berbasis grafis. Nanti aplikasi ini kita bisa buatkan di dalam aplikasi berbasis Windows, jadi bisa kita jalankan di Windows. Kita bisa buat aplikasi seperti ini. Nanti yang lebih lanjut kita akan coba di minggu depan. Kita akan coba membuat aplikasi berupa kalkulator. Jadi kita di sini ada angkanya, ada tombol angka mulai dari 1, 2, 3 sampai 9, kemudian ada angka 0, kemudian ada operasi aritmatika, tambah, kurang, bagi, kali, kemudian ada tombol sama dengan. Oke, ada yang mau ditanyakan? 5 menit lagi kita akan berakhir ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Materi kita sampai di sini, saya simpulkan lagi sambil menunggu pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan aktifkan mikrofonnya, langsung tanya ya. Di sini kita belajar bagaimana memasukkan kontrol ke dalam program, kemudian bagaimana membuat perintah pertama ketika kita menekan tombol OK. Cukup mudah ya, masih bisa kita ikuti dengan baik. Insya Allah kalau kalian ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang tadi tuh jadikan tugas Pak ya? Boleh, mau dijadikan tugas boleh. Nanti silakan dibuat. Nanti kumpul di LMS ya. Hai Pak, dah setuju Pak. Enggak setuju. Tugas yang ini dah setuju dah. Siapa itu yang enggak setuju? Kenapa enggak setuju? Nabila Pak. Oh, Nabila enggak setuju Pak Mas. Oke, gini aja. Yang mau buat silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa, karena kita masih. Tapi kalau kalian tidak buat, kalian tidak akan mendapatkan pengalaman bahwa oh ternyata saya sudah bisa. Hai Bapak nih. Ya, silakan, nanti saya akan buat tugasnya, tapi sifatnya tidak wajib. Silakan dibuatkan ya, Pak. di LMS-nya. Absennya sudah semua ya? Sudah Pak. Untuk materinya kita berarti materi pembuatan aplikasi berbasis grafis. Oke, saya akhiri. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, masih ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya, silakan. Ngupload file yang di LMS-nya tuh Pak, kayak mana Pak? Ngupload file yang di LMS? Maksudnya? Ya, misalnya kayak ngupload Visual Studio yang kemarin tuh Pak, nyari filenya tuh. Kalau di LMS itu kemarin, saya share ya, bentar. Tapi waktu kita tinggal 5 menit nih, cukup nggak? 5 menit nih cukup. Kemarin kan aplikasi kita aplikasi konsol masih ya. Gak ada. Cukup Pak waktunya. Mudah-mudahan cukup. Kirim ulang link absen Pak. Ada di chat. Lagi Pak. Ada di chat. Saya kirim ulang ya. Baru masuk dah. Karena baru masuk mungkin ya. Oke, saya kirim ulang tuh. Silakan, ada di kolom chat. Nah, misalnya tugas di M1 saya buka ya. Di M1 pemrograman dasar. Kok DGP ini? Salah, itu kelas 2, sorry. Pemrograman dasar.
di tugas yang kedua ya. Iya, Pak. Nah, membuat form aplikasi konsol. Di sini kan saya buat tulisan berwarna biru, benar ya? Benar, Pak. Nah, tulisan berwarna biru ini saya salin dari Microsoft Visual Studio ini. Mulai dari atas sampai bawah ini. Nah, kalian bikin dulu di Microsoft Visual Studio, udah kalian jalankan, hasilnya udah benar, baru kalian copy semua ke dalam LMS kalian. Itu maksudnya. Itu ya, Pak? Ya, jadi bukan kirim file ya, tapi kirim tulisannya. Tapi Berarti kopiannya, Pak ya? ya, hasil kopiannya. Pertama kalian jalankan dulu Microsoft Visual Studio, baru kalian copy ke dalam tugas kalian. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Oke, saya tunggu tugasnya paling lambat hari Jumat ini. Supaya nanti saya bisa melanjutkan ke aplikasi selanjutnya.